Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mengenai tadi cara mengenal Allah. Mungkin kita semua bisa kalau mengamalkan ibadah syariah yang kayak sholat, zakat, puasa itu mungkin orang bisa mengamalkannya. Nah, sementara untuk menuju ibadah batiniah yang kayak saya pernah nanya ke Ustadz masalah mengenal Allah. Nah, di situ ada pertanyaan, bagaimana kita bisa mengenal Allah sementara kita tidak tahu cara mengenal Allah. Nah, yang saya tanyakan itu caranya itu gimana, Ustaz? Agar kita kalau misalnya mungkin kalau kita sudah bisa mengenal caranya aja dulu untuk mengenal Allah, mungkin kita bisa menikmati ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Karena sementara ini kita kalau ibadah itu nikmat ibadah itu kayaknya belum terasa nikmat ibadah karena kita itu belum tahu, belum mengenal Allah. Nah, caranya aja kita belum hafal, belum tahu cara mengenal Allah. Nah, dengan cara apa itu agar kita bisa mengenal Allah itu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengenal Allah? Ada beberapa tahapan. Ya, di antaranya setiap kita melihat makhluk, setiap kita menyaksikan satu kejadian, itu langsung kembalikan kepada Allah. Itu di antara caranya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi raji'un, hanya kembali kepada Allah. Jadi kembalikan semua kepada Allah. Di antara cara kenal Allah seperti itu. Fana, itu caranya. Jadi cara kenal Allah, kita naik ke makom fana, lenyap dari selain Allah. Jadi rasa bisa tahu punya itu dibuang. Jadi yang bisa hanya Allah, yang tahu hanya Allah, yang punya hanya Allah. Itu disadari. Tinggal dipraktekkan aja, diterapkan. Rasa bisa, punya, tahu itu buang. Kayak tadi pertanyaan, kita kalau untuk ibadah zahir kita bisa, tapi untuk ibadah hati, untuk kenal Allah kita nggak bisa. Itu penghalang. Selama Anda merasa bisa ibadah zahir, selamanya nggak akan kenal Allah. Selama Anda merasa bisa ibadah zahir, bisa sholat, bisa zikir, maka selamanya nggak akan kenal Allah. Kenapa? Belum fana, masih ada keakuannya, masih ada. Saya bisa sholat, saya bisa zikir. Maka di antara sebab pertemuan saya dengan guru saya, guru hakikat makrifat, ya, plus tarekat juga. Nah, ini sampai saya mau belajar kepada beliau itu, ini dengan satu ucapan. Pas saya silaturahim ke rumah beliau, gak ada niat belajar, silaturahim aja. Nah, di antara pembicaraan beliau katakan, Ustaz, sholat itu wajib, tapi meninggalkan sholat lebih wajib. Ya. Ustaz, sholat itu wajib, tapi meninggalkan sholat itu lebih wajib. Itu dengan izin Allah langsung saya cocok ini. Cocok. Ya. Nyambung. Ya, nyambung ya. Nyambung. Maka ada kesempatan lain baru saya belajar di sana.
Jadi maksudnya bukan meninggalkan gerakan sholat, bukan. Itu syariat. Beliau pun sholat, guru saya ahli sholat, istiqomah sholatnya. Jadi yang dibuang itu rasa. Rasa bisa itu dibuang. Sholat itu wajib. Secara syariat wajib, ada perintahnya. Orang menganggap kok sholat fardu nggak wajib ya bisa kufur, murtad. Tapi meninggalkan sholat itu wajib. Maksudnya apa? Meninggalkan rasa bisa sholat. Selama Anda merasa bisa sholat, bisa zikir, saya bisa bergerak, bisa ceramah, bisa ngajak, ya berarti belum kenal Allah. Itu hijab semua. Itu hijab, penghalang. Selama merasa masih punya ini, punya saya, itu hijab, nggak akan kenal Allah. Merasa saya tahu, ini saya tahu hukum ini, berarti belum kenal Allah, penghalang semua itu. Maka buang rasa bisa, rasa tahu, rasa punya itu dibuang, difanakan, dikosongkan. Kosong, belum, tinggal titik yang ada. Ibarat kertas putih semua, tinggal satu titik, titik wahdaniyah. Maka Al-Quran itu intinya ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ada dalam huruf ba. Ba dari titiknya, titik wahdaniyah, titik keesaan, satu titik. Itu adanya tulisan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sampai An-Nas itu bermula dari apa? Dari titik. Titik. Nulis apa? Titik dulu kan itu. Kita nulis nempelin pulpen, tek. Titik dulu itu. Apapun tulisannya itu bermula dari titik. Itu diantara sir, rahasia apa? Titik. Esa. Itu buang. Dilatih. Pernah saya sampaikan, dilatih sambil zikir, subhanallah. Itu dirasakan, ini bukan kemampuan kita. Pelan-pelan itu dilatih, dibiasakan. Zikir subhanallah. Itu disadari, dirasakan, ini bukan kemampuan kita, ini kekuatan Allah. Ini dari Allah semuanya. Baca Quran sambil dihayati, merasakan itu bukan kekuatan kita. Jadi benar-benar la haula wala quwata illa billah. Jadi rasa bisa buang. Itu. Buang rasa bisa, rasa tahu, rasa punya itu dibuang semuanya. Kita gerak. Sambil ngopi, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bisa jadi minum air barusan itu lebih bernilai daripada sholat 1000 rakaat. Tergantung kolbunya. Kalau ketika kita ngangkat gelas dari awal merasa ini semuanya kekuatan dari Allah ini, itu ma'rifat. Ada orang sholat 1000 rakaat tapi merasa ini sholat saya, ini kemampuan saya. Jauh dari Allah. Maka saya sering bilang, bisa jadi Pak Ibu orang yang lagi keliling jualan itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada kita yang lagi sholat di masjid, daripada yang lagi itikaf di masjid. Tergantung kolbunya. Tapi tetap jangan cuma kolbu, lahir pun penting. Itu dilatih setiap saat. Menjajak lagi motong ayam tuh, itu sadari, dirasakan ini bukan kemampuan saya ini Allah semuanya, ini kemampuan dari Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Untuk ngedipin mata nggak bisa tanpa izin Allah. Untuk ngomong aja, bicara nggak bisa tanpa izin Allah. Kita bicara, ngobrol sambil disadari ini bukan kemampuan saya ini. Itu caranya. Diterapkan pelan-pelan. Nanti Allah bimbing. Dan barang siapa merasa bisa sampai kepada Allah dengan selain Allah, maka dia selamanya nggak bakal sampai kepada Allah. Oh, saya dengan zikir akan sampai kepada Allah. Saya dengan ikut toreko akan sampai kepada Allah. Saya dengan ngaji hikam akan sampai kepada Allah. Saya dengan ngaji tasawuf akan sampai kepada Allah. Saya dengan
apa bimbingan Ustadz Fulan akan sampai kepada Allah? Gak bakal sampai kepada Allah. Kenapa? Karena kita merasa menganggap kajian hikam punya pengaruh, kajian tasawuf punya pengaruh, zikir punya pengaruh, lafaz kita zikir punya pengaruh, kiai fulan punya pengaruh. Gak bakal sampai kepada Allah. Harus yakin yang bisa menyampaikan kita kepada Allah hanya Allah. Adapun ngaji hikam, ngaji tasawuf, ikut zikir, tarekat misalnya, atau ada bimbingan guru, itu hanya perantara aja. Hanya perantara. Tapi perlu itu, tapi sekedar perantara. Hati kita yakinnya kepada Allah. Bukan bergantung kepada ustaz, bukan bergantung kepada kajian enggak. Itu pelan-pelan. Ya saya dulu gitu. Nah, ikut tarekat dikir sehari 25.000 ya. Dikir sehari 25.000. Itu merasa udah dekat sama Allah itu dikir. Tenang, dekat sama Allah. Ternyata pas Allah jumpakan dengan guru hakikat ma'rifat, masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai ke Jakarta. Ternyata baru sampai di Surabaya. Orang nyangkanya bener saya sampai Jakarta. Karena yang teman-teman saya memang nggak pernah ke Jakarta. Saya bilang saya sampai Jakarta, mereka Masya Allah ya antum sampai Jakarta ya. Orang semua muji-muji. Tapi Pak saya ketemu guru yang sudah pengalaman ke Jakarta, sudah sampai ke Jakarta. Dilihat saya, ini ternyata saya masih ada foto saya di foto ikan hiu sama buaya. Itu Surabaya namanya Mas. Kita baik ketipu. Kita ahli dzikir, ahli ibadah, ahli sholat, ahli dakwah. Orang nyangka kita sudah dekat sama Allah. Tapi kalau pas kita jumpa dengan ahli hakikat ma'rifat, orang sudah kenal Allah, dilihat belum. Kamu belum sama. Baru sampai ke gerakan sholat, baru sampai ke masjid, baru sampai ke Ka'bah, belum sampai kepada pencipta Ka'bah, baru sampai ke kalimat Allah, baru sampai ke kalimat la ilaha illallah, belum sampai kepada zat yang memiliki nama Allah tadi. Pelan-pelan, nggak usah dipaksakan, pelan-pelan, jangan pusing-pusing, pelan-pelan. Nanti Allah bimbing insya Allah, pelan-pelan. Ya, ikhtiarnya ya belajar lagi, tadi dipraktekkan, dirasakan. Sama nanti ada misalnya anak rewel, orang ngomongin kita, sadari itu semuanya adalah Allah yang ngatur, bukan kemampuan dia, Allah yang ngatur gitu. Ada orang memfitnah atau apa, sudah. Jadi jangan bayangin dia mampu, itu gak akan sampai ke Allah kita. Dia gak mampu apa-apa, gak bisa. Dia pun gak bisa gerakin tangan tanpa izin Allah. Dia gak bisa ngomong tanpa izin Allah. Semuanya Allah. Atas izin Allah, atas kehendak Allah. Jadi kita tenang. Ya ibarat wayang ada dalangnya. Jangan cuma kenal wayangnya aja. Itu anak-anak ya kenalnya wayangnya aja. Dalangnya harus tahu kenal. Wayang nggak mungkin bergerak kalau tidak ada dalang. Dah, Allah alam.